Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Umar hanyalah seorang penjaga bendungan yang dianggap sebelah mata. Seorang pria yang hidupnya hanya diukur dari angka-angka manual di papan kayu usang. Di sisi lain, Dr. Kiara hadir dengan segala keangkuhan intelektualnya, memuja data digital dan meremehkan insting lapangan yang telah Umar asah selama bertahun-tahun. Bagi Kiara, Umar adalah angka 0 dalam persamaan kemajuan. Sosok yang tidak memiliki nilai di tengah dunia yang digerakkan oleh algoritma. Namun, ketika alam menunjukkan amarahnya dan prediksi digital Kiara meleset total, hanya satu nyawa yang berdiri di antara keselamatan desa dan bencana yang mematikan. Di bawah langit yang menghitam, sebuah taruhan kejam terucap, membawa mereka ke dalam pusaran takdir yang akan mengubah penghinaan menjadi penyesalan abadi yang takkan pernah bisa terhapuskan oleh air mata sehebat apapun. Langit di atas bendungan desa mulai berubah warna menjadi kelabu pekat, menandakan badai besar akan segera datang, menyapu ketenangan warga. Umar berdiri tegak di tepi pembatas semen yang mulai berlumut. Tangannya yang kasar memegang sebuah tongkat ukur kayu dengan penuh perasaan. Di belakangnya, deru mesin mobil mewah memecah kesunyian, membawa Dr. Kiara yang turun dengan langkah angkuh mengenakan jas putih yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh tersebut. Mata Kiara menatap jijik ke arah genangan air lumpur, lalu beralih pada sosok Umar yang hanya mengenakan seragam penjaga bendungan yang sudah pudar warnanya. Dia datang bukan untuk bertegur sapa, melainkan untuk menegaskan dominasi teknologi digital yang dia bawa dalam sebuah tablet canggih di tangannya. Suara Kiara melengking tajam saat dia mulai mengkritik cara kerja Umar yang dianggapnya sangat kuno dan tidak efisien bagi keamanan desa. Dr. Kiara berjalan mendekat. Setiap langkah sepatunya yang mahal terdengar seperti dentuman penghinaan bagi telinga Umar, yang selama ini setia menjaga pintu air. Dia memamerkan layar tabletnya yang penuh dengan grafik fluktuasi air, mengklaim bahwa perhitungan manual Umar hanya akan membawa bencana bagi proyek irigasi barunya. Umar mencoba menjelaskan bahwa pergerakan arus di bawah permukaan tidak selalu bisa dibaca oleh sensor elektronik yang sering terganggu oleh sampah kayu. Namun, Kiara justru tertawa meremehkan, sebuah tawa dingin yang membuat beberapa warga desa yang melintas merasa sangat tidak nyaman mendengarnya. Dia melipat tangannya di dada, menatap Umar dari ujung kaki hingga ujung kepala, dengan tatapan yang sangat merendahkan martabat pria tersebut. Ketegangan semakin memuncak ketika Umar menunjuk ke arah hilir, mencoba memperingatkan Kiara tentang pola awan yang menandakan banjir kiriman akan segera tiba. Kiara justru mendengus sinis. Dia merasa pengetahuannya sebagai dokter lulusan luar negeri jauh melampaui insting seorang pria yang hanya lulusan sekolah menengah. Di depan para stafnya, Kiara sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang mendengar betapa tidak bergunanya keberadaan Umar di bendungan yang megah itu. Dia menyebut bahwa keberadaan penjaga manual seperti Umar adalah pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialihkan untuk pemeliharaan server data mereka. Umar hanya bisa terdiam. Rahangnya mengeras menahan gejolak amarah yang mulai membakar dadanya. Namun dia tetap berusaha menjaga sopan santunnya. Dengan nada bicara yang semakin tajam, Kiara menunjuk papan angka manual yang biasa digunakan Umar untuk mencatat ketinggian debit air setiap jamnya. Dia mengatakan bahwa semua catatan itu tidak lebih dari sampah yang hanya memenuhi gudang dan sama sekali tidak memiliki akurasi ilmiah. Kiara melangkah maju, tepat di depan wajah Umar. Jarak mereka begitu dekat hingga aroma parfum mahalnya tercium di antara bau tanah basah. Dia memincingkan matanya, lalu dengan kalimat yang sangat menusuk, dia mulai menghakimi kapasitas intelektual pria yang berdiri dengan tenang di hadapannya. Kata-kata yang keluar dari bibir merahnya terasa lebih dingin daripada air sungai yang sedang mengalir deras di bawah kaki mereka berdua. Kamu pikir pengalaman bertahun-tahun di tempat kumuh ini membuatmu lebih pintar dari algoritma komputer yang saya rancang secara teliti? Tanya Kiara dengan nada penuh intimidasi. Umar masih coba memberikan argumentasi tentang tekanan hidrolik yang mulai meningkat secara tidak wajar di pintu ketiga bendungan yang mulai bergetar hebat.
Kiara sama sekali tidak mau mendengarkan. Dia justru memutar bola matanya seolah-olah pembicaraan Umar adalah sebuah dongeng pengantar tidur yang sangat konyol. Dia merasa bahwa Umar hanya sedang mencari perhatian agar posisinya sebagai penjaga bendungan tidak digantikan oleh sistem otomatisasi yang sedang dia perjuangkan. Penghinaan itu mencapai puncaknya ketika Kiara mengambil buku catatan kusam milik Umar dan melemparkannya begitu saja ke lantai semen yang kotor. Dia menatap Umar dengan senyum miring yang penuh kemenangan, seolah-olah dia baru saja menumbangkan musuh besar dalam karirnya yang sangat cemerlang. Di depan mata banyak saksi, Kiara mengeluarkan pernyataan yang akan menjadi luka permanen di hati Umar yang selama ini dikenal sangat sabar. Dalam dunia sains dan data yang saya kuasai, orang seperti kamu itu hanyalah angka nol yang tidak punya arti apa-apa, ucapnya dengan sangat tegas. Umar tertegun, nafasnya tertahan melihat buku catatannya yang berisi sejarah air desa itu, kini tergeletak di tengah genangan lumpur hitam. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara guntur yang mulai bersahutan di kejauhan, seolah ikut merasakan kepedihan yang dirasakan oleh sang penjaga bendungan. Para staf Kiara hanya menunduk, tidak berani membela Umar meskipun mereka tahu bahwa pria itu telah menjaga desa ini jauh sebelum mereka datang. Umar perlahan membungkuk, mengambil bukunya yang kotor dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan emosi yang sangat hebat. Kiara justru membuang muka, merasa bahwa tugasnya untuk membungkam sang penjaga manual telah selesai dengan cara yang sangat elegan menurut versinya. Dia kemudian melangkah pergi meninggalkan Umar yang masih terpaku menatap punggung wanita sombong itu dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Pria itu berdiri sendirian di tengah angin kencang yang mulai meniupkan aroma badai, sementara mobil Kiara menghilang di balik tikungan jalan menuju kantor pusat. Dia melihat ke arah pintu air yang mulai mengeluarkan suara decitan logam yang sangat mengkhawatirkan bagi siapapun yang paham akan bahaya. Langit benar-benar telah berubah menjadi hitam. Seakan-akan alam sedang menyiapkan panggung untuk membuktikan siapa yang sebenarnya benar dalam perdebatan tadi. Umar mengusap sampul bukunya yang basah. Matanya menatap tajam ke arah arus air yang mulai berubah warna menjadi coklat pekat penuh material lumpur. Apakah angka 0 ini akan tetap diam saat bencana yang dia ramalkan mulai menunjukkan taringnya di depan mata seluruh warga desa? Hujan turun bagai tumpahan air dari langit yang pecah, mengubah jalanan sekitar bendungan menjadi jalur lumpur yang sangat sulit untuk dilewati kendaraan. Umar tetap berada di posnya, mengabaikan pakaiannya yang basah kuyup hingga kulitnya mulai mengerut karena kedinginan yang menusuk sampai ke tulang rusuknya. Sementara itu, di dalam kantor pemantau yang hangat dan canggih, Dr. Kiara mulai mengerutkan kening melihat layar monitornya yang mendadak berkedip tidak stabil. Beberapa sensor digital yang ditanam di hulu sungai tiba-tiba kehilangan sinyal, menyisakan ruang kosong pada grafik yang seharusnya menjadi panduan utama Kiara hari itu. Suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat tegang ketika para teknisi mulai panik mencoba menyambungkan kembali koneksi yang terputus akibat sambaran petir. Kiara mencoba tetap tenang, meskipun di dalam hatinya mulai tumbuh benih kecemasan melihat angka-angka di layarnya yang tidak lagi bergerak secara logis. Di luar sana, Umar mencoba memperingatkan para warga di pinggiran sungai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi sebelum arus semakin liar. Namun, para kaki tangan Kiara justru menghalangi langkah Umar dan menyuruhnya diam agar tidak menimbulkan kepanikan massal yang tidak perlu menurut mereka. Mereka mengejek Umar dengan sebutan provokator yang hanya ingin menjatuhkan reputasi Dr. Kiara di depan pemerintah daerah yang sedang memantau proyek ini. Orang-orang suruhan Kiara itu mendorong bahu Umar, memaksanya menjauh dari area publik sambil melontarkan kalimat-kalimat kasar yang merendahkan harga dirinya sebagai pekerja kecil. Stigma masyarakat mulai terbentuk. Mereka lebih memilih percaya pada kata-kata dokter cantik lulusan luar negeri daripada peringatan tulus dari seorang penjaga tua. Umar merasa sesak melihat ketidakadilan ini, di mana kebenaran dibungkam oleh gengsi dan jabatan yang melekat pada sosok Kiara yang sangat berpengaruh. Situasi semakin memburuk ketika kepala desa datang dan justru memarahi Umar, karena dianggap telah mengganggu kinerja para ahli yang sedang bekerja di kantor pusat. Beliau menuding Umar hanya iri,
Karena sistem kerjanya yang kuno kini digantikan oleh teknologi yang jauh lebih modern dan akurat di mata publik. Umar mencoba menjelaskan bahwa getaran di dinding bendungan sudah mencapai tahap berbahaya. Namun, suaranya tenggelam oleh deru angin dan cemoohan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada satupun orang yang mau berdiri di samping Umar. Semua orang menjauh, seolah-olah dia adalah pembawa sial yang sedang mencari perhatian. Ketidakadilan ini terasa sangat nyata, membungkus atmosfer bendungan dengan rasa frustrasi yang luar biasa bagi siapapun yang memiliki hati nurani. Di dalam ruangan kontrol, Kiara mulai membentak para bawahannya, karena data yang dihasilkan menunjukkan hasil yang saling bertolak belakang satu sama lain secara drastis. Dia menyalahkan kualitas kabel dan pemasangan infrastruktur yang tidak sesuai standar, menolak mengakui bahwa alam tidak bisa sepenuhnya tunduk pada algoritma buatannya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Kiara. Dia tahu jika banjir benar-benar terjadi tanpa peringatan dini, karir cemerlang yang dibangunnya akan hancur seketika. Namun, egonya masih terlalu tinggi untuk keluar dan bertanya kepada Umar tentang kondisi lapangan yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana. Dia terus memaksa sistemnya untuk melakukan restart, berharap keajaiban teknologi akan datang menyelamatkan reputasinya yang mulai berada di ujung tanduk. Kiara tidak menyadari bahwa setiap detik yang dia buang untuk memperbaiki data adalah detik yang sangat berharga bagi keselamatan ribuan nyawa. Tekanan dari pihak pemerintah daerah mulai masuk melalui telepon satelit, menandakan status keamanan bendungan yang dilaporkan mulai mengalami peningkatan debit air yang sangat signifikan. Kiara menjawab dengan suara bergetar, mencoba meyakinkan mereka bahwa semuanya masih dalam kendali sistem otomatisasi yang dia banggakan di depan media kemarin. Padahal, di depan matanya sendiri, layar merah peringatan bahaya sudah menyala berulang kali, menandakan adanya tekanan hidrolik yang melebihi batas kemampuan pintu air. Dia merasa terjebak dalam kebohongannya sendiri, sebuah jebakan intelektual yang dia buat saat menghina kemampuan Umar di hadapan semua orang tadi siang. Rasa panik mulai menggerogoti logika Kiara. Namun dia tetap memerintahkan stafnya untuk mengunci pintu kantor agar tidak ada warga yang masuk protes. Di tengah kekacauan itu, Kiara melihat sosok Umar dari balik jendela kaca, berdiri tegak di tengah badai seolah-olah dia adalah satu-satunya pelindung yang tersisa. Salah seorang asisten Kiara mencoba menyarankan untuk memanggil Umar masuk guna memberikan pendapat mengenai manual override pada pintu air yang mulai macet total. Kiara langsung menolak mentah-mentah saran itu. Dia merasa harga dirinya akan jatuh ke titik terendah jika harus meminta bantuan pada angka 0 itu. Dia bersikeras bahwa sistem mekanis akan segera merespon setelah kode programnya diperbaiki. Meskipun suara gemuruh air di luar sana sudah terdengar seperti raungan monster. Para asistennya mulai merasa ketakutan. Mereka saling berpandangan dan menyadari bahwa pemimpin mereka sedang memandu mereka menuju bencana yang sangat besar. Lingkungan kerja yang tadinya profesional kini berubah menjadi penuh ketakutan dan saling menyalahkan satu sama lain demi menyelamatkan diri masing-masing. Di luar sana, Umar melihat retakan kecil mulai muncul di dinding semen bagian atas, sebuah tanda yang hanya bisa dilihat oleh mata yang sudah terlatih puluhan tahun. Umar mencoba mengetuk pintu kaca kantor Kiara berkali-kali, namun para penjaga keamanan justru menariknya menjauh dengan paksa, hingga dia terjatuh ke dalam genangan air. Mereka mengancam akan melaporkan Umar ke polisi jika dia terus mencoba masuk dan mengganggu konsentrasi para ahli yang sedang bekerja keras di dalam. Pria itu hanya bisa menatap nanar ke arah pintu air. Hatinya perih melihat bagaimana nyawa orang banyak dipertaruhkan demi ego seorang wanita yang tidak paham lapangan. Dia berdiri kembali dengan sisa tenaganya, meskipun kakinya mulai terasa kaku karena terendam air dingin yang terus naik hingga setinggi lututnya. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang peduli. Dia benar-benar menjadi orang asing di tempat yang telah dia jaga dengan segenap jiwanya selama ini. Kesunyian di tengah badai ini terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan kata-kata yang dia terima dari bibir Kiara beberapa jam yang lalu. Malam semakin larut, dan kegelapan total mulai menyelimuti area bendungan, karena aliran listrik utama mendadak terputus akibat korsleting di panel pusat. Suara teriakan mulai terdengar dari arah desa di bawah, menandakan air sungai sudah mulai meluap dan memasuki pemukiman warga dengan sangat cepat. Kiara berdiri terpaku di kegelapan kantornya, hanya diterangi oleh cahaya kilat yang sesekali muncul,
menyambar permukaan air yang kini sudah sejajar dengan lantai jalan. Dia menyadari bahwa jalan keluar dari kantor itu sudah tertutup oleh air, sementara sistem pintu otomatis tidak bisa dibuka karena ketiadaan daya listrik cadangan. Di tengah keputusasaan yang mencekam itu, dia melihat bayangan seseorang yang bergerak di atas jembatan kontrol pintu air dengan sebuah obor kecil di tangannya. Siapakah yang berani mempertaruhkan nyawa di tengah arus maut tersebut, ketika semua orang sudah lari menyelamatkan diri mereka sendiri ke perbukitan? Guncangan hebat tiba-tiba menghantam pondasi kantor pemantau, membuat Dr. Kiara terjatuh dari kursinya dan mendarat keras di lantai yang mulai digenangi air dingin. Kesunyian yang tadi mencekam kini berubah menjadi simfoni horor saat satu persatu layar monitor padam secara total, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang pekat. Kiara meraba-raba dalam gelap, tangannya gemetar hebat saat menyadari bahwa tablet canggih yang menjadi simbol harga dirinya kini telah mati total, terkena rendaman air. Di luar, suara gemuruh air bukan lagi sekadar aliran, melainkan suara raksasa yang siap menelan apapun yang menghalangi jalannya menuju pemukiman warga desa. Dia mencoba memanggil asistennya, namun hanya keheningan yang menjawab, karena ternyata mereka semua telah melarikan diri sejak listrik pertama kali padam. Kini, sang dokter yang sombong itu benar-benar sendirian, terjebak di dalam bangunan kaca yang kini terasa seperti peti mati yang menunggu waktu untuk pecah dihantam arus. Rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mulai merayap naik dari ujung kakinya yang membeku hingga ke ulu hati yang terasa sangat sesak. Kiara mencoba mendorong pintu darurat, namun tekanan air dari luar sudah terlalu kuat, sehingga pintu logam itu tidak bergerak sedikit pun meski dia mendorong dengan seluruh tenaganya. Dia mulai berteriak meminta tolong, namun suaranya langsung hilang tertelan oleh dentuman guntur dan suara gesekan batu-batu besar yang terbawa arus banjir bandang. Pikirannya melayang pada prediksinya yang meleset, pada angka-angka digital yang dia puja, yang kini terbukti tidak berdaya menghadapi amukan alam yang nyata di depan mata. Keangkuhannya perlahan retak, berganti dengan air mata penyesalan yang mulai mengalir membasahi pipinya saat dia menyadari ajal mungkin sudah sangat dekat. Dia teringat bagaimana dia mengusir Umar, satu-satunya orang yang benar-benar memahami bahasa air di bendungan ini, dengan cara yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Situasi di luar semakin kacau ketika sebuah pohon besar tumbang dan menghantam bagian samping kantor pemantau, menyebabkan retakan besar pada kaca pelindung utama. Kiara menjerit histeris sambil meringkuk di sudut ruangan, melindungi kepalanya dari serpihan kaca yang mulai berjatuhan seperti hujan belati yang sangat tajam. Air mulai menyembur masuk melalui celah retakan, memenuhi ruangan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, hingga mencapai pinggang wanita yang kini tampak sangat rapuh itu. Tidak ada lagi Dokter Kiara yang dingin dan berkuasa. Yang ada hanyalah seorang wanita malang yang sedang menunggu keajaiban di tengah keputusasaan yang luar biasa. Dia melihat ke arah jendela yang tersisa, berharap ada secercah cahaya atau tanda kehidupan yang bisa menyelamatkannya dari maut yang sudah mengintip di balik pintu. Namun, yang dia lihat hanyalah kegelapan total dan ombak coklat yang terus menerjang bangunan tersebut tanpa ampun sedikit pun. Di tengah kepanikan itu, Kiara melihat sesosok bayangan yang bergerak lincah di atas besi penyangga bendungan yang sangat licin dan berbahaya bagi siapapun. Bayangan itu membawa sebuah linggis besar dan tali tambang yang melilit di pundaknya. Bergerak maju melawan arah angin yang sangat kencang dengan langkah yang penuh kepastian. Meskipun penglihatannya kabur karena air mata dan air hujan, Kiara mengenali postur tubuh itu sebagai Umar, pria yang dia sebut sebagai angka 0 yang tidak bernilai. Jantung Kiara berdegup kencang, antara rasa malu yang mendalam dan harapan kecil untuk bisa selamat dari kepungan air yang terus naik hingga ke dadanya. Dia ingin berteriak memanggil nama Umar. Namun tenggorokannya terasa tercekat oleh rasa bersalah yang sangat hebat atas penghinaan yang dia lakukan tadi siang. Dia melihat Umar mulai memukul-mukul pengait manual pintu air yang sudah berkarat. Mencoba melakukan sesuatu yang tidak masuk akal di tengah badai seperti ini. Umar berulang kali tergelincir.
Tubuhnya hampir saja terhempas ke dalam pusaran air di bawah bendungan yang kedalamannya bisa menghancurkan tubuh manusia dalam sekejap. Namun, pria itu seolah memiliki kekuatan gaib. Dia bangkit kembali dan terus menghantamkan linggisnya ke arah roda pemutar manual yang sudah macet total selama bertahun-tahun. Kiara melihat pemandangan itu dari balik kaca dengan perasaan yang berkecamuk. Dia tidak menyangka pria yang dia rendahkan itu masih peduli pada keselamatan bendungan ini. Ada keraguan yang terpancar dari gerakan Umar. Dia sempat berhenti sejenak dan menatap ke arah kantor tempat Kiara terjebak dengan tatapan yang sangat tajam dan dalam. Kiara terpaku. Dia merasa Umar sedang menimbang-nimbang apakah wanita yang telah menghinanya itu pantas untuk diselamatkan atau dibiarkan saja binasa bersama egonya. Namun nurani Umar yang terlalu baik ternyata menang. Dia kembali bekerja lebih keras lagi untuk membuka jalan keluar bagi air yang tertahan. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Sementara air di dalam ruangan Kiara sudah mencapai lehernya, membuatnya harus berjinjit agar tetap bisa bernapas dengan lega. Dia mulai kehilangan harapan dan bersiap untuk menyerah pada takdir. Menutup matanya sambil membayangkan wajah orang tuanya untuk terakhir kalinya dalam hidupnya yang singkat. Tepat pada saat itu, terdengar suara dentuman logam yang sangat keras dari arah pintu air ketiga, diikuti oleh suara gemuruh air yang mulai berpindah arah dengan sangat masif. Tekanan air yang tadinya menghantam bangunan kantor, perlahan-lahan mulai berkurang, karena debit air dialihkan secara manual oleh tangan kasar sang penjaga bendungan. Kiara membuka matanya. Dia melihat permukaan air di sekelilingnya mulai menyusut dengan cepat, memberikan ruang bagi paru-parunya untuk kembali menghirup oksigen yang terasa sangat nikmat. Dia menyadari bahwa Umar baru saja melakukan sesuatu yang melampaui logika sains manapun yang pernah dia pelajari di universitas ternama. Dengan sisa tenaga yang ada, Kiara merangkak menuju pintu yang kini sudah bisa digerakkan, karena tekanan air di luar sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Dia berhasil keluar dari bangunan itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bajunya robek dan tubuhnya penuh dengan luka lecet akibat pecahan kaca yang tajam. Dia melihat Umar masih berdiri di atas menara kontrol. Tubuhnya basah kuyup dan tampak sangat kelelahan setelah berjuang melawan mekanisme pintu air yang sangat berat. Kiara ingin mendekat, namun rasa malunya menahan langkah kakinya. Dia merasa tidak pantas untuk berdiri di depan pria sehebat dan setulus Umar setelah semua yang terjadi. Langit masih meneteskan hujan, namun intensitasnya mulai mereda, meninggalkan kesunyian yang baru di mana hanya ada suara deru air yang kini mengalir lebih teratur. Kiara menatap punggung Umar yang lebar, menyadari bahwa semua teori dan data yang dia banggakan telah kalah telak oleh keberanian seorang pria sederhana. Namun kedamaian sesaat itu terganggu ketika Kiara melihat bagian bawah tumpuan beton tempat Umar berdiri mulai menunjukkan tanda-tanda akan runtuh akibat erosi yang sangat parah. Dia ingin berteriak memperingatkan Umar, namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan yang lemah karena rasa syok yang masih menguasai seluruh sistem sarafnya yang mulai melemah. Umar tampak tidak menyadari bahaya yang mengintai di bawah kakinya. Dia masih fokus mematikan pengunci manual agar pintu air tidak tertutup kembali secara otomatis. Kiara merasakan firasat buruk yang sangat kuat, sebuah perasaan bahwa penyelamatan ini akan memakan biaya yang sangat mahal bagi pria yang berdiri di sana. Apakah takdir akan memberikan kesempatan bagi Kiara untuk meminta maaf, ataukah pengampunan itu akan datang terlambat bersama dengan jatuhnya beton penyangga tersebut? Kesadaran itu menghantam Kiara lebih keras daripada banjir bandang, membuatnya tersungkur di atas tanah yang becek, dengan mata yang terus menatap ke arah Umar. Dokter Kiara berusaha bangkit dengan kaki gemetar, menyeret tubuhnya mendekati jembatan kontrol, tempat Umar masih berjibaku dengan tuas logam yang membara karena gesekan. Di tengah hujan yang mulai mereda, namun menyisakan hawa dingin yang mencekam, Kiara melihat Umar bukan lagi sebagai penjaga rendahan, melainkan satu-satunya benteng yang tersisa bagi desa. Namun, saat mata mereka bertemu, Kiara melihat kekosongan dan kekecewaan yang begitu dalam di mata Umar, sebuah luka yang lebih perih daripada hantaman air. Bukannya meminta maaf,
Ego Kiara yang masih tersisa di balik rasa takutnya justru meledak dalam bentuk mekanisme pertahanan diri yang sangat aneh. Dia menuduh Umar hanya beruntung, menyebut bahwa pembukaan pintu air ini hanyalah sebuah kebetulan kasar yang tidak didasari perhitungan data yang benar-benar akurat. Suaranya serak dan pecah, mencoba menutupi rasa malu yang membakar hatinya saat melihat pria yang dia hina kini menjadi penyelamat nyawanya sendiri di tengah badai. Umar berhenti sejenak, membiarkan linggisnya terjatuh ke lantai beton dengan denting yang memekakkan telinga di antara suara deru air yang masih mengalir kuat. Dia menatap Kiara dengan tatapan dingin, sebuah pandangan yang membuat Dokter Kiara merasa lebih telanjang dan tidak berarti daripada saat dia kehilangan semua data digitalnya. Insting nol saya ini baru saja menyelamatkan nyawa Anda, dokter, tapi Anda masih mencari alasan untuk merasa lebih tinggi, ucap Umar dengan nada suara yang datar namun sangat menusuk. Kiara terdiam, wajahnya memucat, namun rasa gengsi yang mendarah daging membuatnya mengucapkan kata-kata yang akan dia sesali seumur hidupnya yang panjang. Dalam keadaan terdesak oleh rasa malu, Kiara melontarkan tantangan gila yang semula hanya untuk membungkam argumen Umar tentang kondisi debit air di hulu yang menurutnya masih berbahaya. Dia merasa Umar terlalu melebih-lebihkan keadaan hanya untuk terlihat heroik. Padahal menurut logikanya, bahaya terbesar sudah lewat seiring menyusutnya air di ruangan kantor. Dengan senyum sinis yang dipaksakan di tengah wajahnya yang pucat, Kiara menunjuk ke arah pintu air utama yang masih tertutup rapat dan menjadi tumpuan beban air terbesar. Kalau instingmu yang nol itu benar-benar bisa menyelamatkan desa ini dari gelombang kedua yang kamu bicarakan, aku akan menikahimu, meski aku yakin kamu salah total, teriak Kiara dengan nada menghina. Kalimat itu meluncur begitu saja sebagai bentuk ejekan tertinggi, sebuah taruhan yang dia anggap mustahil, karena menurut teorinya, banjir susulan tidak akan pernah terjadi malam ini. Dia pikir dengan menjanjikan sesuatu yang mustahil seperti pernikahan, dia bisa membuktikan bahwa Umar hanyalah orang gila yang sedang berhalusinasi tentang pahlawan kesiangan. Warga desa yang mulai kembali dan mendekat ke area bendungan mendengar kalimat tantangan ekstrim itu, membuat suasana mendadak menjadi sangat sunyi dan penuh ketegangan. Mereka menatap Umar dengan penuh harap, sekaligus merasa ngeri dengan taruhan yang mempertaruhkan harga diri dan nasib penjaga bendungan kesayangan mereka tersebut. Umar tidak tertawa. Dia juga tidak tampak terhina oleh tawaran yang sangat merendahkan martabat pernikahan itu. Dia justru melangkah maju tepat ke depan Kiara yang sedang menggigil. Tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang pelayan, melainkan tatapan seorang pria yang sudah siap mempertaruhkan segalanya untuk sebuah kebenaran yang nyata. Saya tidak butuh status atau pernikahan dari wanita yang tidak menghargai nyawa orang lain. Tapi saya akan buktikan bahwa angka 0 bisa menjadi angka paling berarti, jawab Umar. Dia menerima tantangan itu bukan karena menginginkan Kiara, melainkan karena dia tahu bahwa gelombang air kiriman dari gunung akan segera tiba dalam hitungan menit saja. Dia bisa merasakan getaran di bawah telapak kakinya, sebuah vibrasi frekuensi rendah yang menandakan bahwa bendungan ini akan hancur jika pintu utama tidak segera dibuka secara manual. Kiara hanya mendengus. Dia masih tidak percaya pada insting manual, dan menganggap getaran itu hanyalah sisa-sisa trauma dari terjangan badai yang pertama. Tanpa membuang waktu lagi, Umar mulai mengikatkan tali tambang yang melilit di pundaknya ke pagar pembatas jembatan kontrol yang sudah miring dan sangat tidak stabil. Kiara memperhatikan dengan mata terbelalak saat menyadari bahwa untuk membuka pintu air utama, seseorang harus turun ke celah sempit di bawah derasnya arus maut. Pria itu mulai mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam lubang manual yang posisinya berada tepat di jantung tekanan air yang paling mematikan bagi siapapun. Ketakutan mulai merambat kembali di hati Kiara. Dia melihat betapa nekatnya tindakan Umar yang seolah-olah sudah menyerahkan nyawanya pada takdir yang sangat gelap. Dia ingin menarik kata-katanya, dia ingin mencegah Umar melakukan hal gila itu. Namun lidahnya terasa kaku, seolah-olah takdir sedang mengunci mulutnya rapat-rapat. Dia hanya bisa berdiri terpaku melihat pria yang tadi dia rendahkan kini bersiap untuk masuk ke dalam rahim maut demi membuktikan bahwa instingnya benar. Umar memberikan satu tatapan terakhir kepada Kiara, sebuah tatapan yang penuh dengan ketenangan, namun menyimpan pesan perpisahan yang sangat menyayak hati siapa saja yang melihatnya. Saksikan baik-baik, dokter.
Bagaimana angka 0 yang Anda benci ini akan menyelamatkan semua yang Anda anggap berharga di dunia ini. Bisik Umar dengan suara yang sangat rendah. Dia kemudian melompat turun ke area poros penggerak bawah, menghilang di balik kabut air dan suara gemuruh yang semakin menghebat seiring datangnya gelombang kiriman. Kiara berlari ke tepi pagar, menjeritkan nama Umar dengan suara yang kini dipenuhi oleh rasa penyesalan yang mendalam dan ketakutan yang luar biasa besar. Dia melihat air di hulu tiba-tiba naik setinggi 2 meter dalam sekejap, sebuah gelombang raksasa yang membuktikan bahwa prediksi manual Umar adalah sebuah kebenaran mutlak. Kini dia menyadari betapa bodohnya dia yang telah mempertaruhkan nyawa seorang pria tulus hanya demi sebuah ego intelektual yang ternyata sangat rapuh. Arus air menghantam bagian bawah bendungan dengan kekuatan ribuan ton, menciptakan suara ledakan yang sangat keras hingga tanah di bawah kaki Kiara terasa seolah-olah akan terbelah. Dia melihat ke bawah, mencoba menemukan sosok Umar di antara buih putih yang liar dan batang-batang pohon yang terbawa arus deras di bawah sana. Tali tambang yang diikatkan Umar tampak menegang hingga mengeluarkan suara retakan, menandakan beban yang ditariknya di bawah sana sangatlah berat dan hampir melampaui batas manusia. Kiara menangis histeris. Dia memohon pada Tuhan agar Umar diberikan kekuatan untuk bertahan, meskipun dia tahu kemungkinannya sangatlah kecil bagi pria itu untuk selamat. Penduduk desa berkumpul di belakang Kiara. Mereka semua berdoa dalam diam sambil menatap ke arah pusaran air yang kini menjadi panggung pertaruhan nyawa yang sangat mengerikan. Kesombongan Kiara telah membawanya pada situasi di mana dia harus menyaksikan sebuah pengorbanan suci yang tidak akan pernah bisa dia bayar dengan harta apapun. Tiba-tiba, suara roda gigi yang berputar dengan berat mulai terdengar dari kedalaman bendungan, diikuti oleh perlahan-lahan terangkatnya pintu air utama yang sudah lama tidak berfungsi. Air dari hulu meluncur deras melalui lubang besar tersebut, menurunkan tekanan pada dinding bendungan secara instan dan menyelamatkan desa dari kehancuran total yang sudah di depan mata. Kiara jatuh terduduk. Dia tertawa sambil menangis, menyadari bahwa insting Umar telah memenangkan taruhan mustahil yang dia buat dengan penuh kesombongan tadi. Namun, kegembiraannya hanya bertahan sekejap, ketika dia melihat tali tambang yang tadi menegang tiba-tiba putus dan menghilang ditelan oleh arus yang sangat buas di bawah sana. Keheningan yang mematikan kembali menyelimuti jembatan kontrol, menyisakan Kiara yang menatap kosong ke arah tempat Umar terakhir kali terlihat sebelum pintu air itu terbuka. Apakah kemenangan ini harus dibayar dengan nyawa pria yang baru saja membuktikan cintanya pada desa dan kebenaran yang dia yakini? Suara gemuruh air yang kini mengalir lancar melalui pintu utama terdengar seperti ratapan panjang yang menyayat hati di tengah keheningan warga desa yang terpaku. Dokter Kiara berlari ke tepian beton. Jemarinya mencengkram besi pembatas yang dingin hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya liar, mencari sosok Umar di antara buih air yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sisa tali tambang yang terputus melambai-lambai tak berdaya mengikuti arah angin badai yang mulai mereda. Kiara berteriak memanggil nama Umar hingga suaranya serak dan hilang. Namun hanya suara deburan air yang kembali menyahut, seolah mengejek kesombongannya yang telah terlambat sirna. Penyesalan itu datang menghantam dadanya lebih keras daripada banjir manapun. Menyadari bahwa pria yang dia sebut angka 0 telah memberikan segalanya untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Dia jatuh bersimpuh di atas beton, mengabaikan luka-luka di tubuhnya sendiri, karena rasa sakit di jiwanya jauh lebih menghancurkan saat ini. Beberapa jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing dengan cahaya pucat yang menyedihkan, tim SAR akhirnya menemukan tubuh Umar tersangkut di antara bebatuan besar di hilir sungai. Kiara berlari tanpa alas kaki melewati lumpur. Hatinya hancur berkeping-keping saat melihat sosok pria itu terbaring kaku dengan seragam penjaga bendungan yang sudah robek-robek. Tidak ada lagi napas di dada yang dulu bidang itu. Wajahnya tampak sangat tenang, seolah dia sudah berdamai dengan maut demi menepati janji menjaga desa. Tangan Umar masih menggenggam erat sebuah kunci manual kecil, bukti nyata perjuangan terakhirnya di bawah tekanan air yang menghancurkan tulang belulang raganya.
Kiara jatuh berlutut di samping jenazah itu, menyentuh wajah dingin Umar dengan tangan yang gemetar hebat, sementara air matanya jatuh tak terbendung membasahi kulit pria itu. Dia menyadari bahwa taruhan yang dia ucapkan dengan nada menghina telah dimenangkan oleh Umar dengan cara yang paling tragis dan paling mulia. Penduduk desa berdiri melingkar dengan kepala tertunduk. Banyak di antara mereka yang terisak menyadari pahlawan mereka kini telah pergi untuk selamanya akibat ego seorang pendatang. Kiara memeluk tubuh kaku Umar, tidak peduli lagi dengan citranya sebagai dokter terpandang atau intelektual yang diagungkan oleh banyak orang di kota besar. Dia membisikkan kata maaf berulang kali di telinga Umar yang tidak akan pernah lagi mendengar suaranya, memohon agar waktu bisa diputar kembali 1 hari saja. Namun, takdir tidak memberikan ruang bagi negosiasi, dan kematian Umar menjadi monumen abadi atas kebodohan Kiara yang terlalu mendewakan data di atas nurani manusia. Kalimat tantangan ekstrim yang dia lontarkan tempo hari kini bergema di kepalanya seperti kutukan yang akan menghantuinya setiap kali dia menutup mata untuk beristirahat. Dia baru mengerti bahwa dalam persamaan kehidupan, cinta dan pengabdian tulus adalah angka mutlak yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh algoritma paling canggih sekalipun. Di saku seragam Umar yang basah, Kiara menemukan buku catatan manual yang sebelumnya pernah dia buang ke dalam lumpur dengan penuh penghinaan. Dia membukanya dengan tangan gemetar, menemukan halaman terakhir yang ditulis dengan tulisan tangan kasar, namun penuh ketelitian, tentang prediksi banjir malam ini. Di bawah catatan angka-angka debit air tersebut, terdapat sebuah kalimat kecil yang ditulis Umar. Jika air naik, biarkan saya yang turun. Asalkan warga dan dokter Kiara tetap selamat. Kalimat itu menjadi belati terakhir yang menusuk jantung Kiara, membuktikan bahwa bahkan saat dihina, Umar tetap memikirkan keselamatannya dengan penuh ketulusan hati. Kiara menangis histeris, memeluk buku itu ke dadanya seolah-olah benda usang tersebut adalah bagian dari jiwa Umar yang masih tersisa di dunia yang kejam ini. Dia merasa sangat kecil dan tidak berarti di hadapan kebesaran jiwa seorang penjaga bendungan yang selama ini dia anggap tidak memiliki nilai intelektual. Prosesi pemakaman Umar dihadiri oleh seluruh warga desa, menciptakan lautan duka yang menyelimuti perbukitan hijau, tempat sang pahlawan kini beristirahat dengan tenang. Kiara berdiri di barisan paling depan, mengenakan pakaian hitam sederhana. Wajahnya tampak jauh lebih tua dan kusam karena beban rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang. Dia menolak untuk kembali ke kota atau melanjutkan proyek digitalnya, memilih untuk tetap tinggal di desa sebagai penebusan dosa atas kesombongan masa lalunya. Kiara mendirikan sebuah yayasan kecil atas nama Umar untuk mengedukasi warga tentang alam, menggabungkan data sains miliknya dengan insting lapangan yang dia pelajari dari catatan manual Umar. Namun, setiap kali dia melihat ke arah bendungan, hatinya selalu berdenyut perih, teringat pada pria yang seharusnya berdiri di sampingnya sebagai suami. Andai saja dia tidak buta karena ego. Keberhasilan desa selamat dari banjir kini terasa seperti kemenangan yang hampa, tanpa kehadiran sosok yang memenangkan taruhan mustahil tersebut. Tahun demi tahun berlalu, namun Kiara tetap setia pada kesendiriannya, menolak setiap pria yang mencoba mendekat, karena hatinya sudah terkunci di dalam tanah bersama Umar. Dia sering terlihat duduk di jembatan kontrol bendungan saat senja tiba, menatap arus air yang kini mengalir tenang, seolah-olah dia sedang berbicara dengan bayangan masa lalu. Penduduk desa memanggilnya sebagai dokter penjaga, seorang wanita yang mengabdikan hidupnya untuk merawat apa yang dulu hampir dia hancurkan dengan keangkuhannya. Dia telah menjadi tongkat bagi warga, membantu mereka di saat sulit, namun tidak ada yang bisa menyembuhkan luka permanen yang ada di dalam batinnya sendiri. Kiara kehilangan keceriaannya, kehilangan ambisi karirnya, dan kehilangan separuh jiwanya di malam badai yang merenggut nyawa pria yang ternyata adalah cinta sejatinya. Dia hidup dalam pengabdian yang sunyi, menjadikan setiap sisa napasnya sebagai upeti bagi keberanian Umar yang tiada tara. Bendungan itu kini dinamakan Bendungan Umar,
sebagai pengingat bagi siapapun agar tidak pernah meremehkan mereka yang bekerja dengan keringat dan insting yang tulus. Dokter Kiara sering membacakan catatan-catatan manual Umar kepada anak-anak desa, mengajarkan mereka bahwa ilmu pengetahuan tanpa rasa kemanusiaan hanyalah sebuah kekosongan yang berbahaya. Dia masih sering memegang kunci manual yang dulu ditemukan di tangan Umar, menjadikannya jimat yang menguatkan langkahnya saat rasa putus asa kembali datang menyerang. Kenangan akan malam taruhan itu menjadi kompas moral bagi Kiara, memastikan bahwa dia tidak akan pernah lagi memandang rendah siapapun berdasarkan status atau latar belakang pendidikannya. Namun, meski dia telah melakukan banyak kebaikan, bayangan punggung Umar yang melompat ke dalam arus maut tetap menjadi mimpi buruk yang selalu membangunkannya di tengah malam. Air mata Kiara adalah air mata yang tidak akan pernah kering. Sebuah sungai penyesalan yang mengalir selamanya di dalam hatinya yang kini telah mati. Kini, Dokter Kiara berdiri di tepi bendungan sambil menatap matahari tenggelam yang memantulkan warna jingga keemasan di permukaan air yang damai dan tenang. Dia memegang sebuah foto kusam Umar yang dia ambil dari arsip kantor desa. Satu-satunya bukti visual dari pria yang telah mengubah seluruh jalan hidupnya secara tragis. Dia membisikkan kata, "Aku mencintaimu," ke arah angin. Berharap suara itu terbawa arus menuju kedalaman tempat jiwa Umar bersemayam dalam keabadian yang suci. Kemenangan pahit ini adalah pelajaran termahal yang pernah dia terima, di mana dia mendapatkan kehormatan dan pengampunan warga. Namun kehilangan satu-satunya pria yang mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Kiara menutup matanya, membiarkan angin badai masa lalu menyentuh pipinya, menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah monumen hidup dari sebuah penyesalan yang tidak akan pernah menemui ujungnya. Apakah di kehidupan selanjutnya, sang angka 0 dan sang dokter akan dipertemukan kembali dalam sebuah takdir yang tidak lagi mematikan dan penuh dengan air mata kepedihan?